Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu bersama kami di akhir pekan di Reportase Weekend bersama saya Gandira Pratama dan Aryatna Budianto. Apa kabar pemirsa? Semoga puasanya berjalan lancar dan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Semua rencana berjalan dengan lancar. Ini Amin. udah mulai sibuk-sibuknya buka puasa bersama ya. Kalau kamu dulu tradisi yang kamu kangenin di bulan Ramadan gitu ya di Indonesia sama sekarang gitu bedanya apa atau apa yang kamu kangenin? Aduh, yang paling saya kangenin mungkin makan bersama dengan keluarga, sahur dan buka puasa. Mungkin saya istilahnya I take things for granted ya. Di Amerika Serikat saya sendiri harus masak sendiri. Ternyata susah juga ya. Dulu sama keluarga ternyata gampang puasa. Betul. Dan kayaknya suasananya juga lebih menyenangkan ya. Jadi menjalani kegiatan tuh aktivitas itu nggak kerasa gitu ya. Tiba-tiba dari makan bersama dengan keluarga atau bersama dengan orang yang terkasih gitu ya. Ngabuburitnya lebih gampang ya, karena lebih terasa rasa Ramadan. Lalu habis itu buka puasa bersamanya juga lebih gampang. Kalau di sini kita agak sendiri-sendiri ya. Iya, tapi untung ada komunitas Indonesia, ada komunitas Muslim di sini. Iya, betul. Ya, anyway, ada cerita apa lagi di Reportase Weekend? Kawasan Times Square di New York kembali jadi lokasi sholat taraweh perdana umat muslim di kota New York. Sholat kali ini di tengah musim dingin, namun tidak menyurutkan antusiasme sejumlah warga Indonesia yang turut sholat di sana. Tradisi di bulan Ramadan untuk menghidangkan makanan berbuka puasa khas menu makanan Indonesia seperti takjil membuat suasana Ramadan semakin meriah. Pasar takjil pun tersebar di berbagai wilayah dan menyajikan menu berbuka puasa yang sangat beragam. Bulan Ramadan memang waktu untuk umat muslim untuk beribadah ya. Sebagai contoh mungkin sholat taraweh. Kalau di Jakarta atau di Indonesia tuh ada banyak masjid. Jadi mungkin gampang ya. Tapi kalau di Amerika agak sulit mungkin karena masjidnya nggak banyak. Betul. Jadi banyak umat muslim berkumpul membuat inisiatif untuk sholat taraweh di tempat publik yang kebuka. Iya, dan mungkin ada juga yang terkenal loh seperti Times Square. Nah, kota New York baru saja melangsungkan sholat tarawih pemirsa di Times Square. Ini sebuah lokasi yang ikonik ya. Jadi ini didatangi oleh jutaan turis dan di acara tarawih ini juga ramai dikunjungi oleh para warga muslim ya yang ingin sholat di sana. Walaupun udaranya tuh agak dingin namun tidak menyurutkan semangat mereka. Gema azan berkumandang di Times Square, New York, kawasan yang selalu padat dengan turis untuk kembali menyelenggarakan salat tarawih perdana menyambut Ramadan. Sejak pukul 6 sore, lokasi pusat Times Square didatangi ratusan umat Islam yang beribadah sholat maghrib hingga sholat tarawih 11 rakaat. Di antaranya termasuk warga Indonesia yang untuk pertama kalinya merasakan sholat di lokasi ikonik ini. Kayaknya tadi pas dengar suara azan itu rasanya kayak antara percaya nggak percaya ya. Maksudnya kok ada bisa azan di tengah-tengah kota New York gitu ya. Maksudnya hiruk pikuk dengan hiruk pikuknya turis gitu. Dari info di medsos, dari medsos. Ya, kita bisa sholat di buminya Allah yang lain. Iya. Ini adalah ketiga kalinya penyelenggaraan sholat tarawih di Times Square dilakukan, namun ini bisa saya katakan adalah penyelenggaraan yang terdingin. Di aplikasi saya menunjukkan suhu 4 derajat Celcius, tapi karena angin yang berhembus sangat kencang, sensasinya setara dengan cuaca 1 derajat Celcius. Di belakang saya ini adalah saf untuk perempuan, di sebelah sana adalah saf untuk laki-laki, sementara ada juga booth-booth yang menyediakan Al-Quran yang dibagikan secara gratis untuk para turis. Tujuannya satu, untuk menaikkan awareness mengenai Islam di Amerika Serikat. Bagi penyelenggara, ibadah di ruang terbuka ini diharapkan bisa menunjukkan wajah Islam yang damai dan terbuka dan melawan narasi Islamofobia yang sempat memuncak
pasca serangan 11 September. I came to New York on September 10th, 2001, hours before 9/11. My nickname in school was terrorist. That's what they called me all the time. I've lived through Islamophobia. Allah brought me out of that, and now He's chosen us. He's favored us to have the adhan be playing inside of Times Square and in the heart of New York City, the heart of the world. This is from Allah. No, I've been here a lot, so first time seeing this, so it's pretty cool. So to see this happening here in Times Square and people watching it, kind of it's inviting the world to see just how beautiful this religion is. Penyelenggaraan tarawih kali ini sekaligus membawa pesan terkait Gaza untuk para jemaah dan pengunjung. But this time around, it's different because our lives are with them right now. We are one body, we are one ummah. They are feeling pain, so we are feeling pain. And this night will be concluded with a beautiful dua for our brothers and sisters of Palestine as well too, inshallah. Ramadan di Amerika Serikat dimulai Senin 11 Maret 2024. Di New York, puasa dimulai pukul 6 pagi hingga 7 malam. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Ya, ini bukan pertama kalinya Times Square menjadi tuan rumah acara tarawih bersama ini di kota New York. Ini merupakan pelaksanaan yang ketiga kalinya. Dan itulah saya agak salut ya sebetulnya sama kota seperti New York yang walaupun mereka kan banyak sekali obyekannya gitu ya. Tapi mereka masih bisa memberikan tempat dan juga penjagaan terhadap umat beragama gitu ya, umat muslim bisa disediakan tempat di situ. Dan menurut saya ini memang inisiatif yang bagus karena ini bisa menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang damai. Betul. Dan mungkin di Jakarta pun bisa ditirukan, mungkin kita bisa sholat tarawih di Monas sekali-sekali gitu ya. Bisa jadi loh, sholat Insyaallah, Idul Fitri juga di lapangan kan ya. Iya, anyway guys, jangan kemana-mana dulu karena reportase weekend akan kembali lagi setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan reportase weekend dari studio VOA di Washington DC. Kalau kita lagi jalan-jalan di Indonesia, mungkin ya umat muslimnya itu tidak kerepotan untuk mencari tempat beribadah, mencari masjid. Karena mungkin di setiap jalan, di setiap sudut kota itu pasti ada masjid atau ada musola. Tapi bagaimana halnya dengan Amerika Serikat, terutama di kota-kota yang penduduknya itu secara etnis itu mungkin nggak ada orang Timur Tengah atau jarang gitu ya orang Timur Tengah atau orang dari Asia Selatan gitu, yang banyak justru malah orang dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan, misalnya kayak Miami, Florida. Makanya nonton terus program-program VOA karena kita banyak liputan di berbagai masjid di seluruh Amerika Serikat termasuk di Miami. Di Miami ada salah satu masjid tertua di sana yaitu Miami Garden Islamic Center. Lihat liputan berikut. Beginilah suasana sholat tarawih berjamaah di Islamic Center of Greater Miami. Jemaah dari berbagai negara dan latar belakang memang menjadikan masjid ini sebagai rumah mereka, ujar Imam Abdul Hamid Samrah. This masjid is open for all Muslims. Of course, we have some local African Americans. We have like Pakistan, India, Bangladesh. We have some people from Malaysia, Indonesia, we have some Turkey, of course from the Arab country also. Masjid ini mampu menampung ratusan jemaah sekaligus. Namun siapa sangka, masjid ini bermula dari sebuah bangunan kecil yang awalnya berfungsi sebagai gereja. So about 6,000 square feet we constructed and we started our services in around 1995. Masjid ini direnovasi menjadi bentuknya yang sekarang pada 2013 dan mendapat izin penggunaan pada 2014. Ketika dia merancang desain masjid, Siddiq memikirkan betul harmoni dengan lingkungan sekitar. Would be out of proportion of the neighborhood. So I kept it lower, almost the same, equalizing the height of the dome and the minaret. And alhamdulillah, it came out good. I think it is good.
Pemeluk Islam di kawasan Miami menyumbang kurang dari 1% populasi. Angka ini termasuk kecil dibandingkan pemeluk Yudaisme 9% dan Kristen 68%. Meski kadang komunitas Muslim dipandang sebelah mata, menurut pengurus masjid, itu tidak menghentikan mereka berbuat baik kepada semua orang. Especially during COVID epidemic, we are providing drive-through food, free food to our neighbors in this area. We are providing at that time COVID testing, and then we providing a COVID vaccine also. And nowadays we are providing a flu vaccine. Masjid ini aktif bersilaturahmi dengan komunitas agama Kristen dan Yahudi di sekitarnya, serta pemerintah setempat, terutama saat Ramadan di mana masjid begitu sibuk. There are so many good people around us, and we have a good relation with our neighbors, the local government, and the security, law enforcement. Perubahan itulah yang juga dirasakan Bilal Khan, yang mengamati pergeseran di masyarakat selama 8 tahun jadi jemaah masjid ini. Were there, but now there's much more information about Islam in the society, even over here in the local society. So even at our jobs, people have shown more interest towards the religion and ask us questions about it as to why you go, what do you do. Berbuat baik adalah teladan Nabi, dan itulah modal komunitas Muslim Miami untuk berkembang di tengah masyarakat majemuk. Dari Miami Gardens, Florida, Rio Tuasikal, Aryat Budianto, dan Supriyono, VOA. Hey guys, welcome to VOA Entertainment Update, your one-stop shop to everything pop. Langsung aja ke pop news pertama kita. Siapa yang di sini kalau ngabuburit sukanya dengerin lagu? And you know what? Awal minggu lalu ada single baru Ramadan yang aransemennya itu musik rock. Grup vokal trio Tiga Taher yang terdiri atas 3 bersaudara yaitu Renaga, Dirda, dan Dewa Taher merilis lagu Ramadan baru Kita Puasa. Diproduseri oleh ayah mereka, vokalis band legendaris Element, Ferdi Taher, Kita Puasa adalah sebuah lagu ajakan berpuasa, tapi dengan kemasan unik rock and roll. Bukan hanya sang ayah yang memberikan kontribusi, tapi juga kakak tertua, Gada Taher, yang menangani syuting dan editing musik video. Seru ya, punya proyek musik yang diproduksi oleh satu keluarga musik. Jadi kalau misalnya kalian nonton NBA, ada nih atlet profesional NBA yang walau berpuasa masih tetap bertanding. So this is Kyrie Irving. To be able to play 48 minutes and not do it with having a drink or any food in my stomach is nothing short of a miracle. Itulah yang dikatakan pemain basket Dallas Mavericks, Kyrie Irving, setelah dia mencetakkan game-winning shot melawan tim juara NBA tahun lalu, Denver Nuggets. Sebelumnya, Kyrie pernah mengatakan bahwa dia sangat bersyukur bisa berpuasa di bulan Ramadan, tapi tetap bermain basket full. Fasting during Ramadan was one of the hardest things I've ever done in my life. But it connected me to so many more people. I couldn't have asked for a better opportunity. I would do Ramadan every year. Selain Kyrie, ada juga pemain basket, Hamidou Diallo, yang memfokuskan diri mempertebal iman saat bulan Ramadan. The meaning of Ramadan to me is basically just sacrificing all things that can just get you sidetracked and just starting to lock in and hone in on the faith. As praying, doing things of kindness, generous things, charity, all type of stuff like that. Para bintang-bintang NBA juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum. I want to wish my Muslim brothers and sisters a blessed Ramadan and best of health. Ramadan Mubarak. Hey, I'm Shea Alexander from Oklahoma City Thunder, wishing all our Muslim brothers and sisters happy Ramadan. Kali ini ada musisi rock yang fashionable namun eksentrik, Lenny Kravitz yang baru saja meluncurkan bintang barunya di Hollywood Walk of Fame. Para fans, keluarga, dan teman dekat berkumpul di Hollywood Walk of Fame, Los Angeles untuk melihat bintang baru dengan nama Lenny Kravitz. It's surreal. It's I feel like I'm dreaming. It's like an outer body experience. To see this is incredible, and to have the people here that have been in my life for so long
is incredible. Beberapa selebriti naik panggung untuk memberi pidato untuk penyanyi rock legendaris ini, termasuk aktris dan anak tercinta Zoe Kravitz, serta aktor kawakan Denzel Washington. God has blessed him with an unbelievable talent, but even more so, an unbelievable heart. He's a giver, a lover. Pada saat yang sama, Lenny Kravitz juga akan merilis album baru berjudul Blue Electric Lights. Blue Electric Light is a new beginning. It's a fresh start and the next wave of expression. And so I'm looking forward to getting out on the road and going around the world and spreading this love and this light. Congratulations, Lenny. I guess I'll have to wait for your next album. Okay, that's all for today's VOA Entertainment Update. Saya Nadira Gasani dari Studio VOA New York, and I'll see you next time. Bye! Ya, VOA Entertainment Update tadi pemirsa, semoga menyegarkan ngabuburit Anda. Oke pemirsa, sekarang kita istirahat lagi tapi jangan kemana-mana. Gandhira dan saya akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut. Stay tune di Reportase Weekend. Halo pemirsa, kembali lagi di Reportase Weekend. Nah, kita di bulan Ramadan ini, kita juga mengikuti tradisi di Indonesia, yaitu bukber, alias buka puasa bersama ya. Iftar. Iya, tapi jangan dibandingin dengan makanan-makanan di Indonesia karena variasinya lebih banyak di sana ya. Betul, iya. Ini merupakan sebagai iming-iming ya buat diaspora Indonesia di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat. Melihat liputan yang satu ini dari Ian Umar di Indonesia. Dia rupanya lagi berburu takjil pemirsa di sebuah pasar yang memang sangat ikonik untuk takjilnya selama Ramadan. Halo Ana dan juga Gandhira, apa kabar? Ya benar, yes, saya sedang berada di Jakarta, pemirsa Reportase Weekend, karena kebetulan lagi cuti Ramadan. Dan di sini saya akan mengajak pemirsa untuk berburu takjil di pasar takjil di Bendungan Hilir. Naik apa? Ya naik angkutan umum dong. Yuk ikut saya. Wow guys, MRT keren banget guys. Hey, oke, selamat datang di Pasar Takjil Bendungan Hilir yang sudah menjadi ikonik bagi warga Jakarta, tidak hanya di Bendungan Hilir, tapi juga di wilayah sekitar Jakarta lainnya. Dan yang banyak datang ke sini tidak hanya warga, bisa dilihat di belakang saya penuh banget ini. Tidak hanya warga yang datang, tapi juga banyak sekali warga-warga dari perkantoran yang ke sini untuk belanja takjil. Kita belanja dulu yuk. Ini saya kayak harus beli dulu di sini. Ibu, ini apa Ibu? Pisang hijau asli Makassar. Wah, ini pisang hijau asli dari Makassar. Satunya berapa ini, Ibu? 10.000 saja. 10.000. Saya butuh buat sama teman kantor saya, boleh nggak minta 2? Ini kayaknya udah puluhan tahun ya, katanya dari tahun 70-an. Sudah lama sekali. Wah, dan Ibu emang asli Makassar? Suaminya Makassar. Wah, ini terima kasih. Waduh, terus saya harus beli apa lagi di sini, Ibu? Selain hijau ini, pisang hijau. Ini kayaknya istana bubur. Apa tuh? Bubur kampiun kan. Bubur kampiun. Dari Padang. Oh iya, bubur kampiun kan itu juga asli untuk terkenal buat buka puasa ya, Pak ya? Diajak muter ke dalam. Yuk, kita muter ke dalam.
Oke, sesuai dengan janji tadi juga kita akan beli bubur kampium yang memang sudah jadi khusus banget atau umum banget dibeli di sini untuk edisi Ramadan. Kita udah ketemu dengan abang ya. Abang, Ya, 25. bubur kampium. Bubur kampium khas dari Bukit Tinggi, Dari, Padang. berapa Ini harganya? Harga 25, ada 7 item dalam satu porsi. Wah, oke. Saya boleh pesen 2? Wah, makasih. Pemirsa, oke, kita akan pesan bubur kampium ini untuk 2 porsi dan kita lihat seperti apa saja yang dicampurkan di dalam bubur kampium tersebut. Isinya dari ketan, ada bubur sumsum, ada ketan hitam, bubur kacang hijau, bubur candil, bubur delima, ada pisang. Pisang. Dicoba kulitnya buat buka puasa. Soalnya Kak, 5.000 aja buat goreng. Tidak heran tempat ini selalu menjadi tujuan dari para warga perkantoran dan juga warga sekitar, bahkan juga dari warga dari tempat-tempat lainnya untuk datang ke tempat pasar takjil ini di Bendungan Hilir. Kita tanya-tanya lagi yuk sama yang lainnya. Saya mau ngantri bubur, kayaknya rame banget dan kayaknya tuh tertarik aja gitu. Dan selalu kesini tiap tahun. Oh enggak, baru ya, kita baru pertama kali Baru kesini pertama ya. kali. Iya, karena ngeliat di Instagram kepo aja gitu, ini kenapa sih rame-rame, jadi yaudah yuk kesini aja gitu. Dan ngelihat yang antri panjang ini langsung dituju. Iya bener. Bubur apa tadi? Bubur apa namanya? Bubur sumsum ya? Wow, ya udah, sabar ya Bu, masih panjang ya antriannya. Iya, sabar-sabar. Dan Bapak nih sama suaminya? Iya. Wah, ini dari daerah di sini atau dari luar? Dari Bekasi. saya. Dari Bekasi, bayangkan pemirsa dari jauh dari Bekasi. Memang segitu ramainya pasar takjil di Ben Hill ini karena memang sudah beroperasi sekitar tahun 70-an katanya. Dan kata takjil sendiri diambil dari sebuah hadis dari hadis Muslim dan Bukhari, yaitu ajula, artinya adalah menyegerakan untuk berbuka. Wah, setelah 25 tahun tinggal di luar negeri, terasa beda banget pemirsa. Ternyata memang pasar takjil ini seru banget. Saya sudah berbagai makanan sudah saya beli dan sudah siap untuk berbuka puasa bersama teman-teman. Nanti nggak semuanya loh ini. Dan seru sekali. Pokoknya masih banyak yang perlu kita ekspor di pasar takjil ini. Tapi kayaknya waktunya udah habis. Sampai ketemu lagi, kita kembali lagi ke studio bersama Ana dan Gandira. Iya, mungkin tahun depan giliran kita ya untuk cuti gantian. supaya kita bisa pulang kampung dan rasain rasa Ramadan di Indonesia. Tapi right now, have fun dulu Mas Ian dan jangan lupa oleh-oleh ya. Iya. Anyway guys, nggak kerasa tapi kalian sudah hangout bersama kami selama 30 menit terakhir. Tapi sayangnya kami harus pamit dulu. Bersama saya Gandira Pratama. Dan Aryatna Budianto. Dan tidak lupa kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di media sosial kami dengan handle VOA Indonesia. Semoga Ramadan ini membawa berkah bagi kita semua dan puasa Anda berjalan lancar. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.